Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi logika if, and, dan or. Jadi di Excel, fungsi logika if itu merupakan fungsi yang sering digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. If juga bisa digabung dengan and dan or. If and itu dia semua syaratnya harus terpenuhi agar hasilnya itu dianggap benar. Sedangkan kalau if or itu dia cukup salah satu syaratnya aja yang terpenuhi, maka nanti hasilnya akan dianggap berhasil. Untuk lebih jelas lagi, ini udah ada contoh gimana cara penggunaan fungsi logika if tunggal. Jadi nggak perlu digabung dengan and dan juga or. Di sini ada tabel dengan kolom A dan B juga baris 1, 2, dan 3. Di kolom A ini ada kode yaitu AKT dan MNJ. Lalu di kolom B itu jurusannya itu akuntansi dan non akuntansi. Jadi nanti rumusnya itu diketika di kolom B ini. Jadi dia untuk ngisi si kolom B. Rumus untuk isinya itu udah ada di tanda panah ya yang ada pada di layar ini, bisa dilihat. Jadi dia itu cuma pakai if aja, dengan A2 sama dengan AKT sebagai logical test, akuntansi sebagai value if true, dan non akuntansi sebagai value if false. Nah, jadi kalau misalnya di kolom A atau kodenya itu dia tulisannya tuh AKT, maka yang keluar di kolom B atau jurusannya itu akuntansi. Dan kalau misalnya dia bukan AKT, kayak yang di baris ketiga ini kan dia MNJ. Jadi yang jurusan keluar tuh non akuntansi. Jadi si value if false. Jadi kalau misalnya dia bukan AKT, dia keluar bakal non akuntansi. Dan kenapa di sebelum dan sesudah kata AKT, akuntansi, dan non-akuntansi ini tuh ada tanda petik. Ini tuh untuk menandakan kalau mereka itu sebuah teks. Jadi kalau misalnya tanda petik ini nggak digunain, itu nanti hasilnya nggak bakal keluar. Lalu ada contoh kedua, ini itu cara menggunakan fungsi logika if and. Seperti yang udah dijelasin tadi, logika if and ini tuh hasilnya bakal dianggap benar jika semua syaratnya terpenuhi. Nah, di sini udah ada contoh kasus. Seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, dan perpajakan satunya bernilai A semua. Nah, jadi si mahasiswa ini tuh bakal lulus kalau di semua mata kuliahnya itu dapat nilai A. Kayak yang ada di contoh pada baris keempat ini, dia dapat A semua ya di ketiga-tiganya ini, maka di kolom D-nya itu dia lulus. Sedangkan yang di baris ketiga, dia gagal itu karena dia nggak memenuhi semua syarat. Syaratnya itu kan semuanya harus bernilai A. Sedangkan dia yang di perpajakan satunya itu dia dapat B, maka dari itu dia nggak memenuhi syarat. Jadi hasilnya gagal. Rumusnya bisa dilihat yang udah ditanda panahin ya. Lanjut, ini yang terakhir yaitu cara menggunakan fungsi logika if or. Nah, kalau yang di logika if and itu dia harus semua syaratnya terpenuhi. Kalau if or itu cukup salah satu syaratnya aja. Di sini ada contoh kasus seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, atau perpajakan satunya bernilai A. Nah, ini udah ada tabel. Yang di baris ketiga itu dia lulus karena di antara ketiga mata kuliah ini dia ada nilai A-nya, yaitu di pengantar akuntansi. Dia walaupun di mikroekonomi dan perpajakan satunya nggak dapat A, dia tetap lulus karena seenggaknya dia tuh udah memenuhi salah satu nilai yang dari antara tiga ini dia dapat A. Sedangkan yang di baris keempat itu dia gagal karena di antara ketiga ini tuh nggak ada yang dapat A. Dia dapatnya B, C, dan B. Jadi dia nggak memenuhi satupun syarat yang ada, maka dari itu dia dapatnya gagal. Rumusnya bisa dilihat lagi di yang udah ditandain panah ini ya. Jadi itu perbedaannya fungsi logika and dan or. Kalau and itu semua syaratnya harus terpenuhi, sedangkan kalau or itu dia cukup salah satu syaratnya aja. Baik, selanjutnya itu materi terkait grafik. Nah, apa sih itu grafik? Nah, grafik ini adalah gambar yang dibuat dari data di Excel supaya informasi lebih mudah dibaca dan dipahami. Misal, daripada lihat angka penjualan per bulan, orang lebih cepat paham kalau lihat grafiknya garis naik atau turun. Nah, fungsi grafik ini apa aja sih? Nah, fungsi grafik ini yaitu mempermudah membaca data, menunjukkan perbandingan, menunjukkan perkembangan tren, membuat laporan lebih menarik, atau menghemat waktu. Baik, setelah kita paham penjelasan dan fungsi grafik, saya akan menjelaskan cara pembuatan grafik.
Nah, yang pertama kita baca dulu soal yang sudah saya sediakan. Jadi, pada tahun 2025, perusahaan pusat Honda mulai mengakumulasi jumlah produk yang tersedia dari setiap cabang dealer yang tersedia sebagai bagian dari evaluasi kinerja penjualan nasional. Salah satunya dealer cabang Parung. Hari ini merupakan hari terakhir pada kuartal ketiga yang mencatat total penjualan sebanyak 180 unit. Dari jumlah tersebut, penjualan terbesar berasal dari unit motor sebanyak 150 unit, sementara sisanya berasal dari penjualan mobil yang berjumlah 30 unit. Nah, data ini akan digunakan sebagai dasar analisis untuk menentukan strategi penjualan pada kuartal berikutnya. Di sini kita diminta membuat grafik dari data penjualan yang sudah disediakan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kita lihat tabelnya. Di sini ada kolom nama produk dan jumlah penjualan. Nah, data ini yang nanti akan kita jadikan grafik. Jadi, langkah berikutnya, kita blok semua data yang ada di tabel, termasuk judul kolamnya. Setelah diklik, kita ke bagian menu atas dan pilih tab Insert. Setelah itu, kita tinggal pilih jenis grafik yang diminta. Setelah diklik, grafik otomatis muncul. Kita bisa atur judul grafiknya. Dan kita atur. Nah, selesai. Oke, tadi contoh pertama cara membuat grafik. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Di contoh ini jenis grafik yang dipakai berbeda dari sebelumnya. Pertama, sama seperti tadi, kita baca dulu soalnya. Soalnya yaitu, sebuah survei dilakukan di kelas 10A untuk mengetahui macam-macam pekerjaan orang tua siswa. Dari hasil pendataan, diperoleh informasi bahwa jumlah orang tua siswa yang bekerja sebagai karyawan adalah sebanyak 10 orang. Sedangkan yang berprofesi sebagai orang tua wirausaha berjumlah 18 orang. Sementara itu, hanya 2 orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran untuk memudahkan analisis jumlah masing-masing pekerjaan. Nah, setelah itu kita lihat tabel datanya yang sudah tersedia. Di sini ada kategori karyawan, wirausaha swasta, dan PNS beserta jumlahnya. Sekarang kita blok dulu seluruh datanya. Setelah diblok, kita kembali ke menu Insert. Untuk contoh kedua ini, kita pilih jenis grafik pie chart. Setelah diklik, grafiknya langsung muncul. Terakhir, kita tinggal ganti judul grafiknya sesuai soal. Kita pencet bagian plus, terus pencet data label. Selesai. Oke, baik. Di sini kita akan menentukan rumus if, and, dan rumus if or. Nah, petunjuk pengerjaannya yaitu jika nilai ujian tertulis lebih besar dari 75 dan nilai ujian praktek lebih besar 75 dinyatakan lulus. Jika di bawahnya dinyatakan tidak lulus, begitupun sebaliknya. Nah, jadi di sini kita akan mencari rumus if and. Nah, baik. Cara yang pertama untuk mencari rumus if and yaitu sama dengan if, ini pakai caps lock. If buka kurung and. Kenapa and? Karena kita akan mencari dua kolom tersebut. Setelah itu kita pakaiin buka kurung lagi.
pakai buka kurung. Nah, di sini kita akan memencet kolom yang akan kita cari, yaitu C3. Nah, di sini kan ketentuannya, jika nilai ujian tertulis lebih besar 75, maka kita masukkan 75 di sini. Lebih besar 75. Setelah itu kita pakaiin titik koma. Kita mencari, kita pencet ini. Terus setelah itu kita tulis lagi lebih besar 75. Setelah itu kita pakaiin kita pakaiin tutup kurung dulu. Setelah tutup kurung, di sini kita pakaiin titik koma, lanjut kutip. Sini kita tulis keterangannya. Ini kita akan mencari keterangan dua kolom tersebut, lulus atau tidak lulusnya kolom tersebut. Yaitu kita masukkan kata lulus. Masukkan kutip. Terus lanjut titik koma lagi. Kutip lagi. Tidak lulus. Kita pakaiin kutip lagi. Nah, di sini kita pakaiin tutup kurung untuk pengakhiran. Setelah itu, di sini kita pencet enter. Nah, di sini tulisannya lulus. Maka kita perhatikan apakah benar ini lulus. Nah, di sini itu terangannya lulus karena 90. Nah, jika nilai ujian tertulis lebih besar 75 dan nilai ujian prakteknya lebih besar 75 dinyatakan lulus. Nah, di sini benar. Di sini rata-rata di atas 75. Nah, baik, dari sini kita blok terus. Nah, di sini udah ada jawabannya langsung ya. Baik, di sini kita akan mencari rumus if or. Nah, cara mencari rumus if or seperti if and, cuma bedanya di sini kita akan menggunakan or. Jadi awalnya kita pakai sama dengan katakanlah if buka kurung or buka kurung or, terus kita pakai lagi buka kurung, kita pencet angka yang akan kita cari nilainya C3. Nah, kita pakai yang rumus 80 lebih besar dari 80 dan lebih besar dari 80. Maka kita tulis lagi lebih besar 80. Lalu kita pakai titik koma. Kita pencet ujian praktik untuk mencari nilainya. Lanjut kita pakaiin lebih besar 80. Setelah itu kita pakaiin tutup kurung. Setelah kita pakaiin tutup kurung, jangan lupa dipakein titik koma lagi. Nah, setelah itu kita ingin mencari lulus atau tidak lulusnya dua kolom tersebut. Nah, di sini kita pakaiin kata, kita masukin tanda kutip dulu, lulus, dan kita pakai titik koma. Terus kita masukin di sini tidak lulus. Oke, kita pakai kutip lagi. Setelah itu pengakhirannya jangan lupa selalu diawali sama dengan if dan akhirannya tutup kurung. Setelah itu di sini kita enter. Nah, di sini bacanya lulus dan di sini kita seperti biasa untuk mencari bawahannya kita tinggal blok. Nah, di sini udah jawabannya. Nah, cara mencari rumus if and dan rumus if or yaitu seperti tadi. Oke, terima kasih.
Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas 2 dengan fungsi if, yaitu sama dengan if buka kurung D3 lebih besar sama dengan dari 70 sesuai dengan keterangan yang tertulis dalam tugas 2, koma, petik lulus, petik koma, petik tidak lulus, petik tutup kurung. Di sini saya menggunakan koma karena setting regionnya adalah US. Sementara untuk setting region Indonesia, kalian akan menggunakan titik koma. Untuk membuat grafik atau chart, saya menggunakan dua cara, yaitu menggunakan pivot chart dan pivot table. Untuk membuat grafik atau chart, kita klik pivot table yang berada di insert, klik exiting worksheet, setelah itu klik pilih sheet yang selanjutnya, pilih kolom yang kosong. Setelah itu nantinya akan muncul pivot table fields, di mana nanti skor diletakkan di forward dan keterangan diletakkan di row. Jika kalian ingin mengganti yang tadinya count of score menjadi jumlah mahasiswa, kalian tinggal klik bagian yang berbentuk seperti segitiga terbalik, klik variable setting dan ganti menjadi jumlah mahasiswa di custom name. Nah, setelah itu untuk membuat grafik, tinggal klik menu insert, pilih recommended charts, pilih chart sesuai yang kalian inginkan. Kalau aku menggunakan chart yang berbentuk seperti donat. Jika kalian ingin mengganti desain chart, tinggal klik menu desain, setelah itu pilih desain chart yang kalian inginkan. Jika kalian ingin mengganti warna dari chartnya, kalian bisa pilih change colors. Pilih warna yang sesuai dengan keinginan kalian. Kalau aku warna orange. Jika ingin menghilangkan bagian jumlah mahasiswa dan keterangan yang berwarna abu-abu, kalian tinggal klik kanan dan klik hide, sembunyikan. Setelah chart selesai, kita akan memindahkan ke sheet berikutnya dengan Ctrl X dan klik Ctrl V untuk menempel di tempat yang diinginkan. Kalian tinggal mengatur besar atau kecilnya chart. Setelah itu membuat chart atau grafik menggunakan pivot chart. Klik menu insert, pilih pivot card. Nanti akan muncul create pivot card. Kalian tinggal klik OK. Setelah itu letakkan keterangan di axis dan score di forward. Diganti sum of score-nya menjadi count. Jika kalian ingin ganti count of score-nya menjadi jumlah mahasiswa, kalian tinggal klik bagian yang seperti segitiga terbalik, lalu pilih forward full setting, lalu ketik jumlah mahasiswa di custom name. Jika kalian ingin mengubah chart elements, kalian tinggal klik tanda tambah berwarna hijau, lalu pilih data labels atau apapun yang kalian inginkan. Kalau saya pilih access, data labels, dan grid lines. Menghilangkan jumlah mahasiswa, itu tinggal klik kanan dan pilih hide, sembunyikan. Jika kalian ingin mengubah desain chart, kalian tinggal klik desain. Setelah itu pilih desain yang kalian inginkan. Kalian juga bisa mengubah warna di change colors. Kalau saya di sini lebih memilih untuk warna biru saja. Memindahkan chart di set yang lainnya dengan klik Ctrl X, tempelkan di sheet berikutnya dengan Ctrl. Selanjutnya, saya akan baca untuk tabel penjualan produk dan membuat grafik dari setiap penjualan. Langkah yang pertama, kita akan buat tabel. Di sini kita tulis nomor, di sini kita tulis kolom A, sini B, sini C, dan sini D. Nah, di sini kita tulis produk. Di sini kita tulis penjualan 1. Kita rapikan.
Di sini di kolom C kita tulis penjualan 2. Di sini di kolom D kita tulis penjualan 3. Oke, nah di sini kita masukkan data, tambah nomor, selanjutnya kita masukkan data produk. Pertama, masukkan A11, A15, selanjutnya kita masukkan data penjualan 1. Dan selanjutnya kita masukkan data penjualan 2. Dan yang terakhir, kita masukkan data penjualan 3. Di sini kita akan rapikan dulu datanya, kita akan rapikan, kita blok. Nah, jadi dan selanjutnya kita membuat tabel, kita blok dari nomor sampai dengan penjualan 3. Kita pilih font, sini pilih all orders. Nah, datanya, tabelnya sudah jadi. Sekarang saya kasih warna. Sini saya pilih warna kuning. Nah, ini dia tabelnya guys. Dan yang terakhir, kita akan membuat grafik dari setiap penjualan. Jadi teman-teman, untuk membuat grafik dari setiap penjualan, kita tinggal blok dari A1 sampai dengan D12. Klik, pilih, tulis di sini, pilih charge. Nah, di sini ada beberapa pilihan grafiknya. Tadi saya pilih ini. Nah, ini dia grafiknya. Kita pindahkan ke samping. Kita rapikan supaya kelihatan. Nah, dari sini kita tambahkan judul grafiknya. Grafik perbandingan
penjualan produk periode 1 sampai 3. Jadi ini dia grafik dari penjualan pertama sampai penjualan 3. Sekian dari saya, terima kasih.